Baik, selamat pagi siswa kelas 10-6. Kita mulai pembelajaran fisika hari ini dengan silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Lanjutkan. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, kita sekarang lanjut materi pelajaran yang terakhir untuk bab pendahuluan, karena kita belum masuk fisika beneran rasanya, yaitu membahas tentang ketidakpastian. Sudah saya upload di Teams kita, Teams kelas. Bisa di antara kalian yang mau sambil ikut membuka juga boleh, mau sambil coret-coret juga boleh. Apa itu yang dimaksud ketidakpastian? Oh, ternyata kalau kemarin dulu kita pernah membahas tentang hasil pengukuran, nah, misalnya saja panjang sebuah benda sama dengan 13,1 plus minus 0,4 cm. Nah, terus yang dinamakan ketidakpastian itu mana? Ada yang masih ingat? Yang ini. Jadi nilai ketidakpastian itu apa? Oh, nilai besarnya plus minusnya gitu, bahasa matematisnya. Nah, di kata lain ketidakpastian itu apa ya? Ralat. Ketidakpastian ini juga disebut ralat. Atau kalau bahasa Inggrisnya errors. Besarnya nilai kesalahannya itu kira-kira berapa? Nah, bagaimana cara mencarinya? Oh, ternyata itu ada macam-macam jenis. Ada dua macam. Yang pertama, ketidakpastian itu dapat karena adanya kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik itu yang gimana? Yang pertama, maaf, kita ini dulu. Yang kedua, yang disebut kesalahan acak atau random. Kesalahan sistematis itu apa? Kesalahan yang terjadi karena pergeserannya nilai itu terjadi secara terstruktur. Contohnya adanya zero error. Terus yang kedua karena skalanya yang tidak sempurna. Nah, zero error nanti kita bahas satu persatu. Bagaimana dengan kesalahan acak? Ini ada beberapa macam juga masalahnya. Kesalahan acak ini disebabkan yang pertama karena adanya kesalahan paralaks. Paralaks itu karena cara memandang kita dari sudut-sudut yang berbeda seolah-olah, sehingga akan ada efek pembacaan alat terutama itu yang bermasalah. Kemudian kesalahan menaksir. Nah, ini terutama karena cara pembacaan skala yang hasil pengukuran itu yang bermasalah. Yang ketiga karena kondisi yang berubah. Nah, misalnya kamu punya sistem yang tergantung kepada cuaca. Nah, misalnya mempelajari tentang solar cell. Pada saat mendung tentu saja beda sekali dengan pada saat cerah. Beda lagi nanti kalau pada saat malam hari. Nah, itu akan mempengaruhi alat kita tentu saja. Nah, ini harus ada koreksi.
Yang terakhir, kesalahan ralat acap itu adalah karena adanya pelaksanaan yang tidak sempurna. Nah, ini yang paling sering terjadi. Pelaksanaan percobaan yang tidak sempurna. Kita lihat yang namanya zero error itu yang gimana? Contoh pada saat kita membaca pada jarum, misalnya ini adalah voltmeter. Nah, voltmeter. Seharusnya pada saat 0, oh ternyata ini bergeser sedikit. Jadi yang sempurna itu justru yang B, yang tengah, yang tidak ada kesalahan pembacaan nolnya. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi seperti ini? Nah, kita bahas dulu yang positif dulu. Kalau misalnya yang seharusnya 0, dia ternyata sudah menunjukkan nolnya di situ ternyata 0,1 koreksinya. Tambah 0,1. Oh, berarti caranya koreksinya nanti bagaimana? Setiap kali hasil pengukuran maka harus kemudian dikurangi 1. Tetapi pada saat kamu menulis di jurnalnya, jurnal penelitian maksud saya, kamu masih tetap bisa menuliskan apa adanya. Misalnya saja jarumnya menunjukkan kayak gini, set. Nah, kalau kayak gitu pembacaannya jadi bagaimana? 2,9, ya kan? Tetapi nanti di dalam perhitungan kamu harus koreksi dulu. Oh, ada kesalahan sistematis, yaitu zero error yang ketambahan 0,1. Oh, berarti hasilnya adalah hasilnya 2,8. Seperti itu. Bagaimana kalau yang kesalahannya karena minus? Ini minus 1. Oh, berarti nanti hasil pengukurannya kalau misalnya seperti itu juga, maka jadi 2,9 plus 0,1. 3,0. Jangan lupa jumlah angka pentingnya tetap menyesuaikan. Ini adalah zero error. Kemudian lagi contoh yang bawah, micrometerscope. Nah, di micrometerscope kita kemarin itu ternyata pada saat 0 bener-bener seharusnya, jadi di bagian di sini seharusnya rapat gitu, ini harusnya nolnya di sini. Nah, kelihatan nggak? Ternyata ini geser. Oh, berarti dia koreksi minus 0,04. Oh, berarti setiap hasil pengukuran harus ditambahkan 0,04 mm. Nah, ini disebut zero error, kesalahan sistematis. Karena yang seharusnya skala menunjukkan 0, dia tidak menunjukkan 0. Bisa diterima, guys? Bisa. Bisa, Pak. Oke, bisa. Ya, lanjut. Ah, ini yang tadi saya ceritakan ada di sini. Ini ada koreksi plus 0,1 sehingga di sini membacanya adalah 2, berapa nih? 2,8 di perhitungan menjadi 2,7. 2,7. Oke, sip. Sudah semuanya paham. Oke. Kemudian ini yang disebut bentar, tadi ada yang sudah disebutkan kesalahan skala yang tidak sempurna. Nah, ini yang belum disinggung. Bagaimana dengan skala yang tidak sempurna? Oh, maksudnya di situ adalah bisa jadi di pembuatan skalanya di sini. Nah, di sini kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, ini harus dikoreksi. Caranya mengkoreksi bagaimana? Harus dikalibrasi. Dulu saya pernah menyinggung tentang yang namanya kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah membandingkan alat ukur kita dengan
alat ukur standar atau besaran standarnya. Saya ulangi, yang namanya mengkalibrasi adalah membandingkan alat ukur kita dengan alat ukur standarnya atau besaran standarnya. Itu yang disebut kalibrasi. Nah, lanjut. Ini yang kita secara tidak langsung sudah mulai masuk yang kesalahan acak, ralat random errors. Yang pertama adalah karena kesalahan paralaks. Maksudnya kesalahan paralaks itu apa? Adalah terutama karena cara membaca kita yang tidak benar, karena serong. Nah, baca yang benar itu harus tegak lurus terhadap skala alat ukur, tegak lurus. Nah, kalau kamu membacanya serong, mata kita membacanya serong, sudutnya tertentu, otomatis cara hasilnya juga akan beda. Nah, yang serong ke kiri jadi 4,9, yang ini 4,7. Ini yang disebut kesalahan paralaks. Cara mengkoreksinya bagaimana? Ya kamu bacanya harus tegak lurus. Jadi harus diminimalisir kesalahan paralaks karena cara bacanya yang tidak benar, karena tidak tegak lurus. Bisa diterima? Siap, bisa. Oke, lanjut. Ini adalah tadi cara bacanya yang bermasalah, paralaks. Contohnya adalah pengukuran tinggi permukaan air pada pipa kapiler. Skalanya di pipa kapiler itu adalah seperti itu, ada 21, 20, 19. Oh, kebalik skalanya. Enggak apa-apa, enggak apa. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, kalau kamu tidak tegak lurus, yang seharusnya misalnya kayak gini, hasilnya harusnya 19,7 ml. Tetapi kalau kamu serong ke atas maupun serong ke bawah, otomatis hasil yang terukur akan beda. Nah, itu yang jadi masalah, yang disebut kesalahan paralaks. Ini contoh pada penggunaan yang disebut avometer atau multitester. Kenapa avometer? Ini ampere, volt, ohm, gitu maksudnya. Oh, untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Avometer, multimeter. Nah, multimeter yang model lama, yang masih menggunakan jarum yang bergerak, itu di bagian belakangnya ini adalah cermin. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan paralaks. Ini bayangan dari cermin. Sehingga kalau masih ada di sampingnya, bayangannya masih di samping, oh berarti kamu masih belum tegak lurus. Kalau belum tegak lurus berarti masih bermasalah, masih ada kesalahan paralaks. Caranya bagaimana? Ya mata kamu yang harus digeser. Sehingga bayangan yang di cermin bertumpuk dengan benda aslinya. Jangan jarumnya maksud saya. Nah. Jadi penggunaan cermin pada multimeter itu untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan paralaks. Cara mengatasinya bagaimana? Usahakan bayangan yang ada di cermin bertumpuk atau tertutupi oleh objek sehingga kamu bacanya betul-betul tegak lurus dengan skala. Selanjutnya, menentukan ketidakpastian tunggal dan perambatan ketidakpastian. Maksudnya bagaimana? Besarnya ketidakpastian kalau kamu mengukurnya hanya sekali seperti yang dulu-dulu kita pernah membahas tentang alat ukur. Besarnya ketidakpastian adalah misalnya kita menggunakan mistar milimeter, nilainya adalah 0,5 mm. Kalau mikrometer 0,3
0,1 mm. Kalau jangka sorong, masih ingat jangka sorong? 0,05 mm, ya kan? Nah, itu yang disebut ketidakpastian karena pengukuran tunggal. Jadi kalau kamu hanya mengukur sekali, maka nilai ketidakpastiannya kira-kira adalah setengah skala terkecil. Setengah skala terkecil. Masih ingat toh? Ada yang masih belum jelas yang di sini? Oke, contoh kayak gini. Langsung aja. Nah, kalau mau mengukur panjang, itu kadang-kadang kita tidak meletakkan ujung-ujungnya itu di 0. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, bagaimana caranya mengukur panjang? Oh, ternyata pada saat kita mengukur yang seharusnya berada di 0, kalau tidak 0 itu kita akan menjadi lebih yakin permasalahannya. Contoh, pada saat awalnya ini kan misalnya betul-betul mendekati 1 cm beneran. Nah, tetapi nilai ketidakpastiannya itu kan 0,5 atau delta X-nya. Terus di ujung yang lain terbacakan misalnya 22,3, tapi plus minusnya juga 0,5. Setengah skala terkecil. Nah, jadi kalau gitu panjangnya bagaimana? Oh, pengukuran hasil pertama dikurangi di pengukuran hasil awal. Sehingga ketemu panjangnya adalah dari sini ke sini. Dari sini adalah 12,3 mm. Tetapi bagaimana dengan ketidakpastiannya? Oh, ketidakpastiannya besarnya koreksi itu tentu saja ya akan bertambah. Kemungkinan kita salah itu juga akan bertambah. Sehingga nilai ketidakpastian panjang kita juga akan menambahkan nilai ketidakpastian masing-masing setiap pengukuran. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1. Oh, 1 di sini. Ini maaf, ini ada salah nih. Seharusnya di sini cukup 1 angka penting. Nah, 1 di sini ini kan mengkoreksi di digit 2, sehingga ini masih salah juga. Seharusnya menjadi 12 plus minus 1 mm. Ini hasil yang benar. Maaf, ini kesalahan ketik. Harusnya di sini nggak boleh pakai. Nah, kayak gitu. Aha. Ya, ini yang benar. Oh, tadi udah dikoreksi. Ya udah nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Nah, jadi nilai ketidakpastian kita mengukur panjang misalnya, kalau hanya sekali pengukuran maka setengah skala terkecil. Tetapi permasalahannya kalau kita mengukur panjang benda beneran, ternyata nolnya itu juga bermasalah. Sehingga itu juga harus ada nilai koreksinya di sini, dan di ujung yang lain juga ada koreksinya. Sehingga nilai ketidakpastian totalnya juga akan dijumlahkan, karena kemungkinan terjadi kesalahannya juga bertambah. Nah, bagaimana kalau sekarang misalnya kita memotong, misalnya panjangnya sekian aslinya, kemudian dipotong sekian, potongnya tegak lurus. Maksudnya ya ini, kemudian ini dihapus. Nah, bahasa praktisnya dipotong itu kan sama dengan dikurangi.
Oh ternyata nilai ketidakpastiannya, nilai koreksinya itu juga ikut bertambah. Ya ini yang menarik. Oh jadi kalau kita melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, maka nilai ketidakpastiannya juga akan bertambah. Asik nih. Saya ulangi. Oh ternyata kalau melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan, nilai ketidakpastiannya bertambah. Kok bisa? Contoh yang tadi kita hajar tentang pengurangan. Ini misalnya saja 12 cm. Kemudian dipotong 6 cm. Kalau masing-masing ketidakpastiannya 1 cm, ini juga 1 cm. Kan nilai 1 cm. Nilai 1 cm, ini 1 cm. Saya ganti warna. 1 cm, yang ini juga 1 cm. Itu nilai ketidakpastian di sini, maksudnya plus minusnya. Oh, ke sana 1 cm, ke sini 1 cm. Nah, menggambarkannya bisa kayak gini. 1 cm. Setelah saya potong 6 cm, nah motongnya di sini, kan ini juga nilai ketidakpastiannya 1 cm lagi, 1 cm, 1 cm. Nah, hasil pengukurannya, maksudnya di sini, berarti permasalahannya kan tambah. Permasalahan 1 cm dengan permasalahan 1 meter pada saat memotong. Oh, jadi masalahnya tambah. Jadi sekalipun operasinya bernilai negatif, tetapi hasil nilai ketidakpastiannya tetap bertambah karena masalahnya tambah. Jadi bahasa fisika, sosiofisikanya dari nilai ketidakpastian itu ternyata sama dengan masalah. Errors itu ternyata bahasa fisikanya, sosiofisikanya adalah masalah. Nah, yang menarik adalah kalau operasinya perkalian ataupun pembagian. Kalau operasinya perkalian dan atau pembagian, maka yang dijumlahkan itu seolah-olah besarnya ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif. Jadi gimana? Misalnya A sama dengan B kali C, maka delta A per A sama dengan delta B per B tambah delta C per C. Nah, hasilnya itu. Ini disebut ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif. Maksudnya supaya lebih mudah gitu cara kita memikirkannya. Oh, kalau operasinya perkalian juga pembagian. Ternyata yang dijumlahkan permasalahan utamanya adalah di ketidakpastian relatifnya. Oke, ini untuk meyakinkan lagi. Bagaimana kalau operasinya perpangkatan? Misalnya saja D itu sama dengan A pangkat 3 misalnya, supaya ribet. Padahal hasilnya mudah. Yang namanya A pangkat 3 itu kan sama dengan A kali A kali A. Oh, berarti delta D per D sama dengan delta A per A tambah delta A per A tambah delta A per A. Sama-sama delta A per A berarti sama dengan 3 kali delta A per A. Oh, kalau gitu besarnya delta D per D atau delta D sama dengan 3 kali, ini karena dari pangkat, kalikan delta A per A
kalikan D. Nah, maaf. Supaya tidak nabrak. Seperti itu. Jadi kalau gitu nilai 3 itu dapat dari mana? Oh, ini ternyata dari pangkatnya. Bahasa gampangnya, mudahnya. Oh, kalau gitu nilai ketidakpastian hasil pangkat sama dengan pangkatnya turun ke bawah, kemudian dikalikan ketidakpastian relatifnya dari objek yang dipangkatkan. Mudah sekali kan? Siap, udah Pak. Oke. Lanjut, sekarang contoh soal 1. Hitung besar hambatan suatu resistor ketika diberi beda potensial 2,5 volt plus minus 0,2 volt dan kuat arus yang melaluinya adalah 136 plus minus 5 miliampere. Nah, ini yang jadi masalah di mana? Mau yang coret-coret atau mau yang langsung di situ supaya mudah? Mau pilih mana? Langsung aja ya. Oke, saya hapus dulu. Siap, langsung Pak. Ya, ini saya hapus dulu supaya tidak ribet melihatnya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka yang harus kamu lakukan pertama kali adalah melihat satuannya. Karena satuan itu sangat bermasalah jika kamu abaikan. Maka harus dikembalikan yang paling sederhana itu dikembalikan ke satuan internasionalnya, SI-nya. Kita lihat. Oh, tegangan kita adalah 2,5 volt. Nah, terus kita pilah-pilah seolah-olah 2,5 volt ini adalah, saya ganti warna. 2,5 volt ini adalah nilai terbaiknya. Jadi ini harusnya kayak gitu. Kemudian ketidakpastiannya adalah 0,2 volt. Nah, arusnya itu ternyata satuannya masih mili. Maka harus diubah dulu langsung ke ampere. Karena apa? Nanti pada saat kita ngitung besarnya hambatan, persamaannya V itu sama dengan I kali R atau R sama dengan V per I, berarti pembagian. Oh, tetapi satuannya harus SI. Nah, satuannya SI-nya arus itu kan ampere. Sehingga yang tadi yang di mili dijadikan ampere. Hati-hati. Sehingga kalau ditanyakan berapa besarnya R, hasilnya nilai terbaiknya dibagi nilai terbaiknya. Masukin. Hasilnya 18. Aslinya ini masih 18,0. Nah, terus ketidakpastiannya bagaimana? Ketidakpastiannya ya dihitung berdasarkan relatifnya tadi. Persamaannya, oh besarnya ini adalah pembagian, berarti delta R sama dengan delta R per R sama dengan delta V per V tambah delta I per I, atau delta R sama dengan R kurung delta V per V tambah delta I per I. Oke. Atau R-nya bisa di belakang. Nah, kalau kamu hitung-hitung, aslinya nilainya yang diperoleh itu 2,16 dan seterusnya. Tetapi yang namanya ketidakpastian itu kan cukup satu angka penting. Delta itu cukup satu angka penting. Sehingga ya sudah yang dituliskan 2 saja. Nah, 2 di sini mengkoreksi bagian mana? Bagian 8. Sehingga yang harusnya nulisnya 18,38 plus minus 2 di sini mengkoreksi 18 sehingga hasilnya cukup nulisnya 18 plus minus 2 ohm. Karena 2-nya mengkoreksi di digit satuan.
As simple as that. Semudah itu. Bisa diterima? Siap, siap. Oke, kalau bisa diterima lanjut. Soal yang kedua. Nah, ini mulai banyak nih. Selembar kertas berukuran panjang desimeter. Satuannya jangan lupa masih desimeter. Ini ketidakpastiannya 0,5, lebarnya sekian, ketidakpastiannya lebih sedikit 0,2. Pertanyaan A, silakan coba. Berapakah kesalahan mutlak panjang? Kesalahan mutlak panjang itu yang mana? Yang ini. Nah, ya kan? Gampang sekali kan? Oh, ternyata nilai ketidakpastian itu sama dengan nilai kesalahan mutlak. Nah, ini yang tadi tidak saya lupa saya singgungkan. Ya sudah, tahu kalau gitu. Kesalahan relatif panjang berarti berapa? 0,5 per 15. Ya. Bagaimana kalau dikatakan berapakah persen kesalahan relatif panjang? Ya, berarti ini masih dikalikan 0,5 per 5 kali 100%. Ini kalau ditanyakan berapa persen kesalahan. Masih sama. Berapa kesalahan relatif lebar? Mutlak lebar. 0,2 desimeter. Berapa kesalahan relatif lebar? 0,2 per 12,5. 12,5. Betul. Berapa keliling kertas? Berarti ngitungnya gimana tuh keliling kertas? 2P tambah 2 kali P panjang tambah L. tambah lebar. Itu sorry. Tambah lebar. Sebetulnya ini yang namanya keliling kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, ya kan? Karena kotak gini. Panjang, lebar. Berarti panjang tambah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Hasilnya kan ini. Namanya keliling, ya kan? Ya sudah, berarti ketidakpastiannya gimana? Operasi penjumlahan. Berarti ketidakpastiannya tinggal dijumlahkan. Paham belum? Saya paham, Bang. Yang F berarti delta P tambah L, delta L tambah delta P tambah delta L. Sama dengan 2 kurung delta P tambah delta L. Inilah delta kelilingnya. Oh, ternyata kalau dikalikan 2 kali ini masih tetap nongol di sini. Seolah-olah. Nah, ini yang menarik nih. Ketidakpastiannya tetap nongol. Ketidakpastian relatif keliling ya tinggal di delta K per K. Mudah. Oke, ini saya kira mudah. Baik. Ada ada 4 soal untuk latihan. Silahkan ini dikerjakan untuk latihan. Saya minta semuanya mencoba. Atau kita coba dulu yang mana dulu? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Kira-kira kesulitan nggak yang nomor 2? Kira-kira bermasalah nggak yang nomor 2? Tadi kalau perpangkatan gimana? Ditaruh di depan. Oke. Ini kan permasalahannya maka persentase kesalahan X akan lebih enak kalau delta X. Lihat lagi persamaannya.
delta X per X-nya gimana tadi? Oh, sama dengan kalau relatif dijumlahkan, ya sudah. Berarti delta A kecil per A ditambah. Nah, yang B-nya kan perpangkatan. Kalau perpangkatan kan pangkatnya jadi geser ke bawah. Menjadi 2 kali delta delta B B per per B ditambah 3 kali 3 kali per C. delta C per C. delta C per C. Ternyata mudah. Oke. Ternyata mudah. Nomor 3. Silahkan nomor 3. Ada yang kesulitan menerjemahkan? Oke, kita coba terjemahkan bareng-bareng deh kalau gitu. Cesium clocks have an accuracy of 1 part in 10 the power of 11 second. Maaf, pakai bahasa Indonesia aja langsung. Jam menggunakan cesium, jam cesium memiliki akurasi 1 bagian dari 10 pangkat 11 sekon. Oh, artinya apa? Setiap 10 pangkat 11 sekon ada koreksi 1 sekon. Setiap 10 pangkat 11 sekon dia punya koreksi 1 sekon. Nah, bagaimana sekarang jika ada 2 buah jam cesium yang sedang beroperasi dengan akurasi seperti ini, tetapi setelah 3000 tahun. Kira-kira akan memiliki perbedaan berapa? Ya ini kan seolah-olah sama dengan berapa nilai koreksinya kan setelah 3000 tahun itu berapa kan gitu kan? Selisihnya jadi berapa kan gitu di antara keduanya. Nah, berarti kamu harus mengkoreksi dulu. Mengkonversi dulu dari sekon menjadi tahun karena itu beda. Bisa nggak mengkonversi dari sekon menjadi tahun atau tahun dulu menjadi sekon? 1 tahun itu berapa? 365 hari. 1 hari berapa? 24 jam. 1 jam 60 menit kali 60 detik. Oh, berarti 1 tahun itu segitu. Ngitungnya gimana? Pakai kalkulator aja kalau gitu. Kalkulator. Supaya enak. 365 kali 24 kali 60 kali 60 sama dengan 1 tahun itu sekian detik. Nah, bagaimana kalau dikalikan? Oh, ini kan baru 1 tahun. Bagaimana kalau 3000 tahun? Berarti ini kali 3000 sama dengan, wah gile bener, banyak banget. 9, 10, 11. 9, oh ya 11 digit ya. Nah, ini kalau mau dibulatkan jadinya berapa nih? Oh, sekian sekon ya, banyak banget ya. Nggak enak banget nih angkanya. 365 seperempat. Oh, bagaimana kalau sekarang 365 seperempat supaya angkanya enak? Ulangi. 365 seperempat kali 24 kali 60 kali 60. Pengaruh nggak? Kali 3000. Oh, sedikit. Tapi ini kalau dibulatkan menjadi berapa nih? 95 kali, warnanya gak enak. 95 kali 10 pangkat berapa tadi? 95 berarti 1, 2, 3, 9.
atau sama dengan 9,5 kali 10 pangkat 10. Oke, kalau mau dibuat satu angka penting, jadinya gimana? Buat satu angka penting. Kalau jadikan satu angka, ini kan masih dua angka penting nih. Dua angka penting. Kalau jadikan satu angka penting, Jadi 9, Pak. ini kan belakangnya angka 5, jangan lupa. Berarti harus dibulatkan ke Genap. genap menjadi 10. 10 kali 10 pangkat 10, tapi ini harus satu angka penting, berarti menjadi 1 kali 10 pangkat 11. 11. Oh, 3000 tahun itu maksudnya sama dengan 10 pangkat 1. Pendekatannya kira-kira kok cuma satu angka penting, 10 pangkat 11 sekon. Nah, oh berarti setiap 3000 tahun ada koreksi sebesar 1 detik. Nah sekarang bagaimana kalau ada 2 jam yang masing-masing koreksinya kira-kira 1 detik setelah 3000 tahun, ya otomatis kira-kira selisihnya sama dengan besarnya ketidakpastiannya. Berarti jadinya berapa tuh? 2, ya kan? Nilai ketidakpastiannya karena masing-masing 1, koreksinya 1, berarti 1 sekon tambah 1 sekon dari jam yang kedua, sehingga menjadi 2 sekon kira-kira nilai perbedaannya. Maksudnya seperti itu untuk yang nomor 3. Sulit ya? Yang buat sulit karena pemahamannya atau karena bahasa Inggrisnya? Siap dua-duanya, Pak. Oke, saya sudah mengerjakan 2 dari 4, maka silahkan yang lain dicoba dikerjakan. Saya anggap sebagai PR untuk kalian latihan di rumah masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Pak.